Nama Taremi masuk dalam kandidat utama, calon pengganti Dzeko. Jurnalis asal Turki, Ersan Serdal, melaporkan bahwa penyerang Inter, Mehdi Taremi, menjadi target konkret Fenerbahce. Taremi masuk dalam daftar prioritas klub Turki tersebut, tulis Serdal melalui laporannya. Fenerbahce saat ini tengah menyusun rencana transfer ambisius untuk memperkuat lini depan mereka. Mehdi Taremi baru bergabung dengan Inter musim ini. Namun perannya sejauh ini belum terlalu menonjol. Fenerbahce melihat peluang untuk merekrut Taremi sebagai bagian dari proyek baru mereka. Lanjut laporan dari Turki itu, klub asal Istanbul tersebut berupaya mendatangkan pemain berpengalaman, untuk bersaing di level domestik dan Eropa. Belum diketahui apakah Inter terbuka untuk melepas Taremi. Namun jika tawaran resmi datang, kemungkinan negosiasi bisa segera dimulai. Fenerbahce disebut ingin bergerak cepat, mengingat Edin Dzeko sudah pasti pergi dari klub. Jika ada tawaran menarik tiba, Inter siap melepas Jan Bisek. Inter dikabarkan siap mengorbankan bek muda Jan Bisek apabila ada tawaran naik datang untuk menambah dana agar bisa merombak skuad setelah kekalahan memalukan di final Liga Champions melawan PSG. Inter tak bisa hanya meratapi kekalahan, mereka harus segera bergerak untuk membangun ulang tim, tulis Corriere della Sera. Musim panas ini diprediksi akan membawa banyak perubahan besar di dalam skuad Nerazzurri. Pendapatan besar dari Liga Champions memberi Inter modal finansial yang kuat untuk berbelanja, namun, klub juga terbuka untuk melepas pemain demi mendanai pembelian baru, ungkap laporan tersebut. Salah satu nama yang masuk dalam daftar jual adalah Jan Bisek, yang diminati oleh Manchester United dan West Ham United. Tak hanya sektor pertahanan, lini tengah juga berpotensi berubah. David Fratesi dan Christian Aslani bisa hengkang. Sebut Corriere, Inter telah mengincar gelandang Genoa, Morten Frenrup, sebagai calon pengganti utama di sektor tersebut. Kesenjangan tidak hanya mengenai kualitas lapangan, tetapi juga dari sisi finansial klub. Inter mengalami kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka di final kompetisi Eropa, setelah dihancurkan Paris Saint-Germain dengan skor 5-0. PSG memberikan pelajaran besar kepada Inter selama 90 menit pertandingan, tulis Lorenzo Bettoni, pelatih PSG. Luis Enrique bahkan menyebut bahwa para pemain muda bisa belajar dari sikap Inter yang tetap berdiri menyaksikan PSG mengangkat trofi. Meski banyak pihak menyebut kesenjangan finansial sebagai penyebab utama, perbedaan budget saja tak cukup menjelaskan kehancuran Inter. Gaji tahunan Inter hanya 150 juta euro dibandingkan dengan PSG yang mencapai 650 juta euro, catat EIF. Dalam 2 tahun terakhir, PSG juga menghabiskan 700 juta euro untuk transfer, sementara Inter hanya 150 juta euro dan banyak mengandalkan pemain bebas transfer. Namun secara psikologis dan fisik, Inter tampak kelelahan menjelang akhir musim. Inter memainkan 59 pertandingan musim ini dan masih akan bertanding di Piala Dunia antar klub, tulis Bettoni. Sejak kekalahan beruntun melawan Bologna, AC Milan, dan Roma, performa Inter terus menurun hingga puncaknya terjadi di final Liga Champions. Meski malu tanpa trofi musim ini, Inter diperkirakan meraup pendapatan 520 juta euro. Inter Milan mencatatkan lonjakan pendapatan yang luar biasa pada musim ini, meskipun menelan kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa di balik kekalahan menyakitkan tersebut, ada sisi positif yang besar secara finansial bagi Nerazzurri. Kekalahan itu memang mengakhiri harapan Inter meraih trofi musim ini, tetapi secara ekonomi, klub tetap meraih sukses besar. Kompetisi Liga Champions musim ini menjadi sumber utama pemasukan bagi Inter. Kompetisi ini kini jauh lebih menguntungkan berkat format baru yang diperluas.
Inter berhasil melangkah jauh hingga final, dan perjalanan panjang tersebut mendatangkan pemasukan dalam jumlah fantastis, terlepas dari hasil akhir. Menurut Gazzetta dello Sport, total pendapatan Inter untuk musim ini diperkirakan mencapai 515–520 juta euro. Sebagai perbandingan, pendapatan mereka musim lalu hanya berada di angka 399 juta euro. Lonjakan ini menjadikan Inter sebagai klub Italia dengan rekor pendapatan tertinggi dalam satu musim sepanjang sejarah. Inter Milan incar JIZ, segini duit yang harus disetor ke Venezia. Inter Milan dikabarkan tengah menunjukkan minat serius untuk merekrut bek timnas Indonesia, JIZ, yang saat ini membela Venezia. Tim itu sendiri baru saja terdegradasi ke Serie B Italia. Kabar ini muncul dari sejumlah media Italia yang menyebutkan bahwa klub asal Milan tersebut sedang memantau perkembangan sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan lini belakang mereka. Lini belakang Inter sekarang memang solid. Akan tetapi mereka butuh peremajaan, apalagi pemain seperti Francesco Acerbi sudah uzur, karena usianya sekarang telah mencapai 37 tahun. Menurut laporan media Italia, Tutto Mercato, Venezia memasang harga minimal sebesar 5 juta euro atau sekitar 92 miliar rupiah untuk melepas JIZ. Harga ini mencerminkan nilai potensial sang pemain yang diyakini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola Eropa. Inter Milan yang tengah membangun skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan Eropa musim depan, melihat JIZ sebagai investasi jangka panjang. Klub ini berharap dapat mendatangkan bek muda yang siap bersaing dan berkembang dalam tekanan tinggi di level elit. Sebagian besar skuad saat ini akan dipertahankan, pembaruan kontrak terbatas. Besok akan menjadi hari penentu bagi masa depan Simone Inzaghi di Inter. Pertemuan antara sang pelatih dan manajemen klub akan menentukan apakah ia akan tetap melatih atau meninggalkan tim. Waktunya sangat sempit. Pada tanggal 11 Juni nanti, Inter akan berangkat ke Amerika Serikat dan pelatih yang ikut dalam tur itu adalah pelatih untuk musim ini, tulis La Gazzetta dello Sport. Isu utama dalam pertemuan ini adalah soal strategi transfer. Inzaghi, yang baru saja mengalami kekalahan memalukan 5-0 dari PSG di final Liga Champions, menginginkan tambahan pemain. Dia berharap akan ada beberapa pembelian lagi selain Sucic dan Luis Henrique, ungkap laporan tersebut. Pelatih asal Piacenza itu ingin skuad yang lebih kuat untuk menghadapi musim depan. Namun, posisi klub berbeda. Menurut manajemen, sebagian besar skuad saat ini akan dipertahankan dan pembaruan hanya akan bersifat terbatas. Lanjut Gazzetta, klub menekankan pada penghematan dan efisiensi, serta hanya akan aktif di pasar jika ada penjualan pemain penting.